Baik, materi yang pertama yaitu fungsi teorema Green. Definisi, teorema Green menggabungkan konsep integral garis dengan konsep integral lipat 2 pada bidang. Teori ini merupakan teori yang sangat penting jika dihubungkan dengan integrasi garis pada kurva tertutup bidang. Teori ini menjelaskan hubungan antara integral garis di sepanjang kurva atau kurva-kurva yang membentuk atau membangun sebuah daerah atau domain, dan integral ganda atau double integral atau integral permukaan yang diambil dari daerah tersebut. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa permasalahan integral garis dapat diselesaikan dengan teorema Green, dengan demikian sebaliknya. Nah, misalkan integral garis untuk lintasan berikut adalah yang gambar pertama. Ini merupakan suatu lintasan di mana titik awalnya yaitu A dan titik akhirnya itu ada di B. Nah, maka integral garis lintasan C itu merupakan PDX ditambah QDY. Nah, lalu terdapat sebuah gambar yang kedua itu di mana ada dua buah lintasan, dengan lintasan pertama itu dari titik A menuju titik akhir B, dan lintasan yang kedua itu dari titik B menuju ke lintasan akhir menuju ke titik akhir A. Nah, maka terbentuklah sebuah daerah atau domain. Nah, daerah D ini dibatasi oleh dua lintasan yang terhubung ini. Nah, maka daerah D ini dapat dikatakan sebagai sebuah domain dari integral lipat 2. Nah, maka integral garis lintasan C PDX ditambah QDY dapat diubah menjadi integral lipat 2 dari daerah D turunan parsial Q atau do Q itu terhadap variabel X dikurangi dengan turunan parsial P terhadap variabel Y dx dy. Nah, bentuk inilah yang dikatakan sebagai teorema Green, teman-teman. Nah, selanjutnya, sebelum membahas lebih lanjut tentang apa itu teorema Green, sebelumnya kita akan membahas tentang arah atau orientasi lintasan C. Nah, misalkan ini terdapat gambar satu itu di mana kita dapati dua buah lintasan, yang di mana lintasan pertama itu diawali dari titik A menuju titik B, dan lintasan kedua itu dari titik awal B menuju titik akhir A. Nah, jika ada sebuah, dan pada lintasan itu jika ada sebuah partikel, jika ada sebuah partikel yang bergerak dari titik awal A mengikuti arah panah ini, arah panah pada gambar tersebut ya teman-teman, maka partikel tersebut akan bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, dan dapat kita dapati karena berlawanan arah dengan jarum jam itu bahwa daerah D akan selalu berada di sebelah kiri dari partikel tersebut. Nah, maka orientasi arah atau orientasinya itu dikatakan positif karena lintasan berlawanan arah jarum jam, sehingga daerah D itu selalu berada di sebelah kiri partikel. Nah, partikel itu maksudnya yang mana? Partikel itu yang gambar hijau itu, teman-teman. Nah, gambar hijau itu adalah sebuah partikel dan daerah D domainnya itu selalu ada berada di sebelah kiri partikel tersebut. Nah, selanjutnya pada gambar kedua. Nah, di mana lintasannya ini tetap sama pada gambar satu, yaitu lintasan satunya itu diawali dari titik A dan menuju titik akhir B, dan titik awal B menuju titik akhir A. Nah, namun jika kita lihat ya teman-teman pada gambar itu arah pergerakan dari partikelnya itu searah jarum jam. Berbeda pada gambar satu tadi kan. Nah, dan jika ada sebuah partikel yang bergerak mengikuti lintasan tersebut itu, maka daerah D-nya itu selalu berada di sebelah kanan partikel. Nah, apabila kondisinya seperti itu teman-teman, maka arah atau orientasinya dikatakan negatif karena lintasannya searah
dengan jarum jam sehingga daerah D-nya itu selalu berada pada sebelah kanan partikel. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke topik teorema Green ya teman-teman. Nah, diberikan C adalah lintasan yang tertutup sederhana dan berorientasi positif, dan D adalah daerah yang dibatasi dengan C. Nah, lintasannya itu tertutup dan berorientasi positif, artinya apa? Nah, artinya itu apabila ada sebuah partikel yang bergerak di sepanjang lintasan C itu, maka daerah D-nya itu akan selalu berada di sebelah kanan partikelnya tadi. Nah, kalau positif itu D-nya akan berada pada sebelah kanan partikel. Nah, sehingga lintasan C ini dikatakan berorientasi positif. Nah, misalkan nih P dan Q ini berada misalkan P dan Q memiliki turunan parsial yang kontinu pada daerah D, maka dapat dikatakan integral lintasan C P dx ditambah Q dy itu sama dengan integral lipat 2 D dari turunan parsial Q terhadap variabel X dikurangi dengan turunan parsial P terhadap variabel Y dx dy. Nah, adapun notasi lainnya dari teorema Green ini dapat ditulis, yaitu integral garis lintasan C kurva tertutup P dx plus Q dy sama dengan integral lipat 2D dari turunan parsial Q terhadap variabel X dikurangi dengan turunan parsial P terhadap variabel Y dx dy. Materi yang kedua yaitu pembuktian teorema Green. Langkah pembuktian yang pertama itu akan dibuktikan integral garis lintasan C kurva tertutup P dx sama dengan negatif integral lipat 2S do P per do Y dx dy. Nah, perhatikan apabila ambil persamaan kurva AUB sebagai Y sama dengan F1X dan AVB sebagai Y sama dengan F2X. Jika S adalah daerah yang dibatasi oleh C, maka integral lipat 2S do P per do Y dx dy sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah X sama dengan A dengan kurung siku integral dengan batas atas F2X dengan batas bawah Y sama dengan F1X do P per do Y dy dx. Nah, sehingga didapati integral dengan batas atas B dan batas bawah X sama dengan A P X, Y dengan batas atas F2X dan batas bawah F1X dx. Lalu dihasilkan integral batas atas B dengan batas bawah A kurung siku P X, F2X tutup kurung dikurang P X, F1X dx. Lalu didapatkan integral dengan batas atas B dan batas bawah A P X, F2X dikurangi dengan integral batas atas B dan batas bawah A P X, F1X dx. Dihasilkan negatif integral batas atas B batas bawah A P X, F1X dx dikurang integral dengan batas atas B dan batas bawah A P X, F1X dx. Jadi terbukti bahwa integral garis lintasan C kurva tertutup P dx adalah sama dengan negatif integral lipat 2S do P per do Y dx dy. Nah, yang kedua itu akan dibuktikan integral garis lintasan C kurva tertutup Q dy sama dengan integral lipat 2S do Q per do Y dx dy.
Perhatikan sekarang, ambil persamaan kurva UAV sebagai X sama dengan G1Y dan UVB sebagai X sama dengan G2Y. Jika S adalah daerah yang dibatasi oleh C, maka integral lipat 2S do Q per do Y dx dy sama dengan integral dengan batas atas V, batas bawah Y sama dengan U, kurung siku integral batas atas G2Y dan batas bawah X sama dengan G1Y do Q per do Y dx dy sama dengan integral V batas atas V dan batas bawah Y sama dengan U Q X, Y batas atas G2Y batas bawah G1Y dy sama dengan integral batas atas V dan batas bawah U Q dikalikan G2Y, Y dikurangi dengan Q dikali dengan G1Y dikali Y dy dan didapati integral dengan batas atas V batas bawah U Q dikali G2Y, Y dy dikurangi dengan integral batas atas V batas bawah U Q dikali G1Y, Y dy sehingga dihasilkan integral batas atas U dan batas bawah V Q dikali G1Y, Y dy sama dengan dikurangi dengan integral batas atas V dan batas bawah U Q dikalikan dengan G1Y, Y dy sehingga dihasilkan integral garis lintasan C dengan kurva tertutup Q dy. Jadi terbukti bahwa integral garis lintasan C dengan kurva tertutup Q dy sama dengan integral lipat 2S do Q per do Y dx dy. Dengan langkah yang terakhir yaitu akan dibuktikan integral garis lintasan C dengan kurva tertutup P dx ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2S do Q per do X dikurangi dengan do P per do Y dx dy. Dari dibuktikan 1 dan 2 yang kita peroleh tadi dihasilkan dapat diperoleh integral garis lintasan C dengan kurva tertutup P dx sama dengan negatif integral lipat 2S do P per do Y dx dy. Dan yang kedua tadi ada integral garis lintasan C dengan kurva tertutup Q dx sama dengan integral lipat 2S do Q per do Y dx dy. Nah, dari dibuktikan 1 dan 2 tadi kita jumlahkan didapati dengan integral garis lintasan C kurva tertutup P dx ditambah integral garis lintasan C dengan kurva tertutup Q dy itu sama dengan integral lipat 2S do Q per do Y dx dy dikurangi dengan integral lipat 2S do P per do Y dx dy. Maka didapati integral garis lintasan C dengan kurva tertutup P dx ditambah Q dy itu sama dengan integral lipat 2S dikalikan dengan do Q per do Y dikurangi dengan do P per do Y dx dy. Jadi terbukti bahwa integral garis lintasan C dengan kurva tertutup P dx ditambah Q dy itu sama dengan integral lipat 2S do Q per do Y dikurangi dengan do P per do Y dx dy.